Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali untuk datang beribadah bersama-sama. Kita boleh diberikan kesehatan dan apapun yang sementara kita alami hari-hari ini kita mau tetap katakan Tuhan Yesus baik. Karena dia telah mati bagi kita, dia telah demonstrasikan cintanya bagi kita pribadi lepas pribadi, bahkan dia telah bangkit, telah mengalahkan maut, sengat maut, tidak lagi berkuasa di dalam kehidupan kita. Jadi kita yang telah mati bersama-sama dengan Kristus dan kita telah bangkit oleh kuasa kebangkitannya. Maka saya percaya bahwa kuasa apapun di kolong langit ini tidak berkuasa untuk menaklukkan, menghancurkan akan kehidupan kita ketika kita berjalan bersama-sama dengan kuasa Tuhan. Kita hidup dituntun oleh firman Allah. Maka dialah yang menggembalakan kita. Sekalipun kita seperti domba di tengah serigala, ada perlindungan Tuhan yang ajaib yang menyertai akan umat pilihan Tuhan. Puji nama Tuhan, maka kita butuh akan firman Allah supaya kita tetap berjalan di jalan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama dengan perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji nama Tuhan. Jadi Alkitab berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi kita yang telah dibaptis di dalam kematian dan kita telah dibangkitkan di dalam Kristus. Maka saya percaya ini firman Tuhan berkata supaya kita tetap di dalam Dia. Tetap berarti tidak bergeser, tetap berarti konsisten di dalam Dia. Jadi keadaan, kondisi apapun yang terjadi, musim apapun yang terjadi di sekitar kita, Alkitab berkata supaya kita yang telah menerima Kristus, menjadikan Dia satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita, kita harus tetap di dalam Dia. Apapun yang terjadi tidak akan menggoncangkan, tidak dapat membuat kita bergeser daripada kehidupan kita yang tetap tinggal di dalam Dia. Banyak orang hari ini menerima Kristus, menjadikan Dia Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika goncangan datang, ketika situasi mulai berubah, mereka tidak konsisten untuk tetap tinggal di dalam Dia. Tetapi firman Allah katakan di sini begitu sangat jelas supaya kita tetap di dalam Dia. Alkitab berkata di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Harusnya yang baru inilah akan tetap mengambil keputusan untuk tetap konsisten di dalam Tuhan. Karena kita tidak dapat menikmati apapun selain kita tinggal menetap di dalam Dia. Musim itu hanya sementara waktu, musim-musim yang buruk yang kalau kita alami dalam perjalanan kehidupan kita itu enggak akan pernah bertahan lama. Enggak ada masalah persoalan yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan yang mau tetap berpegang kepada Tuhan, yang tetap menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Itu bertahan seumur hidup enggak ada. Musim-musim yang buruk pasti akan berlalu. Dan kita akan tetap kuat. Karena apa? Karena ada kuasa kebangkitan Tuhan yang menyertai perjalanan kita. Kelaparan yang terjadi di Yerusalem di masa-masa di mana di dalam kitab Rut kita bisa perhatikan di situ bagaimana musim kelaparan itu cuma bertahan sementara waktu. Bethlehem artinya rumah roti. Maka Tuhan mau kita menjadi pribadi dan Tuhan Yesus berkata, Dia adalah roti hidup itu. Ketika kita terima Kristus, kita menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Otomatis kita tinggal atau kita tertanam di dalam rumah roti itu. Bukan rumah roti yang biasa, tetapi rumah roti hidup itu. Kita ada di dalam Dia. Alkitab menceritakan keluarga ini pergi meninggalkan Bethlehem, meninggalkan rumah roti. Akhirnya mereka mengalami kelaparan di sana.
Mereka mengalami kehancuran di sana. Tetapi Alkitab ceritakan bagaimana mereka mendengar bahwa Bethlehem telah dipulihkan. Musim panen telah terjadi di Bethlehem. Maka saya percaya bahwa ketika ada goncangan di dalam kehidupan kita, kita akan tetap tinggal di dalam Dia. Kita tetap akan konsisten untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita nggak akan bergeser daripada Tuhan. Kita akan tetap berpegang kepada Tuhan. Karena hanya Dia Allah yang sanggup memulihkan hidup kita. Hanya Dia Allah yang tidak meninggalkan kita. Hanya Dia Allah yang kasih-Nya tidak terbatas dalam hidup kita. Karena Dia telah mati bagi kita. Dia telah demonstrasikan cintanya bagi kita pribadi lepas pribadi. Lewat kematian di kayu salib. Dan Dia telah mengalahkan akan maut itu. Maut tidak berkuasa dalam hidup kita. Amin. Maka di sini jelas Alkitab berkata, supaya hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Di dalam, bukan di luar. Banyak orang menyembah Tuhan, tetapi bukan penyembah benar. Karena mereka tidak menyembah di dalam Dia. Alkitab berkata sudah tiba sekarang penyembah benar, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Banyak orang memilih tinggal di luar sambil menyembah Tuhan. Di kitab Yeremia dikatakan Tuhan mengizinkan mereka berakar, bahkan mereka berbuah. Mereka berakar, mereka bertumbuh, mereka berbuah. Mulut mereka memuliakan Tuhan, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Nah, banyak orang kelihatan berbuah, kelihatan hidup, kelihatan berakar. Tetapi mereka tidak pernah benar-benar melekat kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, tidak pernah berjalan di dalam kehendak Tuhan seutuhnya. Kita rindu kita menjadi penyembah benar. Kita rindu kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Maka kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Hanya di dalam Dia kita akan mengalami yang namanya pemulihan. Tetapi di dalam Dia kita akan mengalami proses supaya kita boleh murni, kita punya kesetiaan, kita punya ketulusan, kita punya kemurnian karena kita gereja Tuhan bertumbuh ke arah Kristus. Kalau kita di dalam dunia, kita bertumbuh ke arah dunia. Kalau kita di dalam Kristus, kita akan bertumbuh ke arah Kristus. Jadi lucu kalau orang yang berkata bahwa mereka ada di dalam Kristus tetapi mengejar perkara-perkara dunia. Enggak mungkin, itu bohong kalau saya bilang. Orang yang ada di dalam Kristus, dia pasti akan mengejar perkara-perkara yang di atas. Dia pasti akan mengejar perkara-perkara yang ilahi. Maka sesuatu yang ilahi atau hal-hal yang ilahi itu akan menyertai perjalanan mereka. Kadang kala kita rindu, ada hal-hal yang ilahi itu terjadi dalam perjalanan hidup kita. Tetapi kita tidak mau hidup di dalam Dia. Kita hidup di luar daripada kebenaran itu. Banyak orang merasa bahwa itu kebenaran. Tetapi ternyata itu adalah kebenaran mereka. Bukan kebenaran firman Allah. Maka Tuhan bilang, maka dikatakan supaya kita berhati-hati. Dengan filsafat-filsafat yang kosong. Yang akan menawan. Yang kosong tetapi memikat. Indah, kata-kata indah. Filsafat yang indah. Tetapi itu ternyata ajaran dari turun-temurun. Dan banyak orang percaya berpegang karena kagum dengan kata-kata itu. Tetapi kata-kata itu bukan berdasarkan firman Allah. Maka orang yang tetap di dalam Dia akan dapat membedakan mana yang bersumber daripada Kristus dan bukan daripada Kristus. Kita akan mengalami yang namanya kemenangan kalau kita berjalan di jalan yang Tuhan mau. Kita akan mengalami kemenangan kalau kita mendengarkan akan perkataan-perkataan yang berasal daripada penasehat yang ajaib, yaitu Tuhan kita. Baru kita akan dapat melihat segala sesuatu itu yang gelap mulai menjadi terang, yang samar-samar mulai nampak nyata, yang harapan habis mendadak mulai nampak bercahaya. Mulai yang padang gurun yang gak kelihatan ujung, kita mulai melihat ada oase di depan kita. Karena apa? Karena kita mau berjalan dengan Tuhan. Memang tidak mudah. Tetapi bersama dengan kuasa kebangkitan. Bersama dengan roh Tuhan yang menyertai kita. Kita akan bisa menapaki perjalanan kehidupan kita. Kita berkata bersama dengan Tuhan, kita akan lebih daripada pemenang. Jadi kita yang sudah dibaptis, kita yang sudah terima Tuhan Yesus, kita harus tetap di dalam Dia. Bahkan Alkitab katakan di sini, bahkan Alkitab berkata di sini,
hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi kita tetap di dalam Dia dan berakar di dalam Dia. Kenapa kita harus berakar? Supaya ketika ada badai, ketika ada angin kencang, itu tidak membuat kita tercabut keluar. Kalau pohon itu ada akar, berarti pohon itu hidup. Kalau kita dikatakan kita adalah tanaman Tuhan, kita digambarkan seperti tanaman Tuhan. Bahkan Alkitab katakan orang benar, itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang gak takut dengan musim apapun, itu orang benar. Terus Alkitab berkata orang benar itu seperti pohon korma, seperti pohon aras Libanon. Jadi kita ini digambarkan seperti tanaman Tuhan. Kita seperti tanaman, nah tanaman itu harus tumbuh. Dikatakan di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kalau kita berakar di dalam Kristus, akan nampak tunasnya. Kita seperti pohon apa sih sebenarnya kita ini? Enggak mungkin akarnya adalah semak belukar, terus yang keluar nampak tunasnya itu adalah pohon anggur, enggak mungkin. Jadi orang yang tertanam, yang berakar di dalam Kristus, maka di kitab Mazmur dikatakan kita yang tertanam di dalam bait Allah akan bertunas di pelataran. Di dalam itu nggak kelihatan. Coba orang berdiri di luar, lihat rumah ini. Orang nggak tahu kalau kita ada beribadah di rumah ini. Nah sama akar yang di dalam itu, pokok yang di dalam bait Allah, orang nggak lihat. Itu tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi dia akan bertunas keluar. Nah tunasnya orang akan lihat. Nah sama di sini dikatakan supaya kita berakar di dalam Dia. Orang yang berakar di dalam Kristus pasti akan menyerap segala sesuatu yang baik daripada Kristus. Maka akan nampak tunasnya di luar. Apakah tunasnya penuh dengan keserakahan, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, cinta akan uang? Itu nampak sebenarnya mereka itu tertanam dan berakar di mana. Tetapi ketika yang nampak di luar adalah belas kasihan, sukacita, penuh dengan ucapan syukur, mengasihi sesama, tidak pembenci, mempersatukan akan segala bentuk perpecahan dan lain-lain. Segala sesuatu yang baik itu akan nampak ketika seseorang berakar di dalam Kristus. Firman Allah adalah sebuah ukuran. Firman Allah adalah satu-satunya alat ukur dalam kehidupan gereja Tuhan. Bukan ukurannya bukan dari dunia. Ukurannya adalah firman Allah. Yang mengukur gereja Tuhan adalah firman Tuhan. Bukan apa kata orang. Kalau orang bisa melihat, oh iya gereja ini berakar dan bertumbuh. Karena gedungnya tumbuh. Dulu 2 lantai, sekarang 3 lantai. Dulu 3 lantai, sekarang 20 lantai. Gerejanya tumbuh. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang beribadah itu dari hari ke hari kasih mula-mula mereka tetap terjaga? Mereka menghasilkan buah yang manis enggak? Penuh dengan belas kasihan enggak? Dan sekali lagi bahwa ukurannya adalah firman Tuhan. Kalau berakar berarti gereja hidup. Dan pada akhirnya akan nampak buahnya. Dunia harus mengecap buah daripada umat Tuhan. Ketika mereka makan buah dari kehidupan kita, orang berjumpa dengan kita, orang menemukan ada kasih yang begitu sangat luar biasa. Orang akan tanya, kenapa Bapak bisa mengasihi? Saya ini bukan siapa-siapa. Kenapa Bapak bisa mengulurkan tangan untuk menolong saya? Saya bukan keluarga, saya bukan sahabat. Sementara keluarga saya buang saya. Kita bilang, karena Kristus Yesus telah terima saya dengan apa adanya. Maka saya pun harus melakukan hal yang sama. Dan orang akan bilang, saya pun mau untuk tinggal tertanam dan berakar di dalam Tuhan yang Bapak punya itu. Orang akan mengecap hal yang manis, amin. Gak ada sumber air tawar yang menghasilkan air asin, gak ada.
Sumber air manis pasti akan mengeluarkan yang manis. Karena apa yang tertanam di dalam bait Allah, di dalam Kristus, pasti buahnya akan manis. Maka kenapa Alkitab berkata bahwa Tuhan itu akan potong, akan sisa tunggul pada akhirnya. Kadangkala di luar itu sudah dirusak. Jadi jelas sekali Alkitab berkata supaya kita berakar di dalam Dia. Amin. Luar biasa firman Tuhan. Kita berakar maka badai boleh datang. Contohnya pohon korma. Pohon korma di tempat yang kering, yang ekstrim sebenarnya. Tetapi pohon korma tetap hidup di sana. Karena apa? Karena akarnya dalam. Karena akarnya mencari sumber air. Sekalipun dalam, akarnya cari sampai ketemu sumber airnya. Dan dia hidup di tempat itu. Bahkan dia memberi makan kepada orang-orang, para musafir yang lewat. Itu dapat kehidupan ketika mereka berjumpa dengan pohon korma. Amin. Maka demikianlah kita orang benar, Alkitab berkata seperti pohon korma, seperti aras Libanon. Maka lewat kehidupan kita, orang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Memperlengkapi akan gerejanya, memperlengkapi kita. Bukan hanya sebatas kata-kata indah. Jadi bukan tentang bungkusnya, tetapi tentang hati. Saya di mobil tadi ngobrol-ngobrol, diskusi dengan Yanca tadi di mobil. Saya bilang banyak orang seperti bungkus ciki. Bungkus snack seperti itu. Jadi bungkusnya diganti, waktu orang makan rasanya sama, isinya sama. Bungkusnya diganti lagi lebih bagus. Waktu orang icip, ini sama dengan yang lama. Padahal casingnya kita bisa tetap, bungkusnya masih tetap sama, tetapi isinya yang harus benar-benar berubah. Tetapi banyak orang sibuk dengan bungkusnya, merubah bungkusnya, merubah tampilan luar, padahal isinya sama. Tuhan melihat apa yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah bermain-main dengan kepura-puraan dalam hidup kita. Makanya Tuhan bilang apa di dalam Matius 23? Tuhan berbicara kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan bilang kalian itu seperti kubur yang dilabur putih. Luarnya putih, isinya adalah tulang belulang. Seperti pinggan yang sebelah luar itu bersih. Tetapi Tuhan bilang bersihkan sebelah dalamnya. Pinggannya masih boleh tetap sama. Tetapi isinya telah berbeda. Jadi orang yang tertanam sekali lagi dan berakar di dalam Kristus harus mengalami yang namanya pembaharuan. Pembaharuan budi itu harus terjadi. Perubahan hidup itu harus terjadi dari hari ke hari. Kita tumbuh. Kalau nggak tumbuh jangan jadi Kristen bonsai. Yang udah umurnya udah tinggi banget. Tetapi cuman segini. Orang mau berteduh, ada orang yang kepanasan berteduh di bawah bonsai, nggak ada. Bahkan untuk menjadi perteduhan orang aja nggak bisa. Banyak orang yang nggak tumbuh sama sekali. Kalau tumbuh berarti hidup. Nah, kehidupan kekristenan yang berakar di dalam Kristus adalah kehidupan kekristenan yang ada kehidupan, ada pertumbuhan, ada akar, harus ada pertumbuhan. Karena tertanam di dalam Kristus, tertanam di dalam sumber air hidup, harus ada kehidupan. Kehidupan di dalam Kristus pasti akan melayani, pasti akan mengasihi sesama, pasti akan menjadi berkat buat banyak orang. Pasti perkataannya akan menguatkan orang. Pasti tingkah lakunya tidak menjadi batu sandungan, pasti akan menjadi batu sentuhan. Orang berjumpa dengan kita, orang akan berjumpa dengan Tuhan. Jadi kita gereja harus tetap hidup. Banyak orang yang boleh dikatakan hidup tetapi mati. Seperti jemaat di Sardis. Hidup tetapi mati. Nah, kalau hidup pasti ada kegiatan. Kita hidupkan karena kita punya kegiatan. Kita bergerak maka dikatakan hidup. Kalau yang mati kan sudah terkubur, sudah tidak lagi hidup. Tidak lagi ada aktivitas apa-apa.
Nah, banyak yang mengalami kematian ketika musimnya buruk. Karena apa? Karena tidak berakar di dalam Kristus. Akarnya itu cuma di permukaan. Tidak tertancap dalam. Maka ketika panas, musim yang buruk datang, wah, akarnya tewas. Dia mulai kering. Musim yang buruk membuat kita semakin dalam mengenal Dia. Amin. Jadi Alkitab berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kristus adalah batu penjuru. Kita dibangun di atas batu penjuru. Kita dibangun di atas batu karang yang teguh. Dan alam maut tidak dapat berkuasa dalam hidup kita. Jadi kita akan dibangun. Kita bangunan yang dibangun di atas dasar batu penjuru. Kita dibangun di atas dasar firman Allah. Maka di Matius 7 dikatakan angin datang, banjir datang, hujan datang. Maka rumah itu tetap berdiri kokoh. Karena apa? Karena dibangun di atas dasar Kristus. Karena dibangun di atas dasar batu karang yang teguh. Kalau kita dibangun berdasarkan hikmat-hikmat manusia. Kita dibangun berdasarkan filsafat-filsafat yang kosong. Kita dibangun berdasarkan ajaran-ajaran turun-temurun yang tidak berdasarkan firman Allah. Ketika banjir datang, angin datang, atau itu semua menguji akan bangunan yang kita bangun, ternyata kita ambruk. Alkitab berkata maka hebatlah kerusakannya. Jadi hari ini kita perhatikan kehidupan kita. Adakah kita menjadi pribadi yang menetap atau konsisten di dalam Dia? Tidak bergoncang sama sekali oleh keadaan apapun. Karena kita di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, Alkitab berkata. Kita berakar di dalam Dia. Akar kita bukan di permukaan. Kenal Tuhan bukan cuma di permukaan. Tetapi kita mengenal Dia dalam. Betapa dalam kasih Tuhan. Betapa hebat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita yang kenal Dia dalam, berakar dalam di dalam Dia, enggak akan tercabut oleh goncangan apapun. Enggak akan tercabut oleh tawaran apapun. Karena kita berakar di dalam Dia. Dan Alkitab katakan dibangun di atas Dia. Orang akan lihat bangunan yang megah. Dan bangunan yang megah, orang akan memuji siapa pembuatnya. Dan Alkitab berkata ahli bangunan segala sesuatu adalah Allah sendiri. Dan yang menjadi fondasi, yang memikul bangunan itu adalah firman Allah. Adalah Tuhan sendiri. Maka badai boleh datang seperti gelombang yang gak ada habis-habisnya. Tetapi nggak dapat meruntuhkan bangunan yang Tuhan bangun. Yang akan datang justru kebahagiaan yang seperti ombak, Alkitab berkata. Seperti gelombang yang tidak akan ada habis-habisnya. Amin. Karena kita tertanam berakar di dalam Dia. Masa-masa ini segala sesuatu sementara mengalami penampian. Kita orang-orang yang setia menetap di dalam Tuhan. Atau kita akan tercampakkan oleh keadaan. Alkitab berkata supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai angin-angin pengajaran itu tidak akan membawa kita untuk terbang. Karena kita berakar di dalam Tuhan. Bahkan Alkitab katakan dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Jadi nggak berhenti kita menjadi orang. Kekristenan itu nggak stuck di satu posisi. Tetapi kekristenan itu akan terus bergerak dari hari ke hari. Alkitab berkata kita akan semakin kuat untuk menghadap Allah ke Sion. Makin hari kita akan semakin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Jadi sampai kita menghadap berjumpa dengan Tuhan. Muka dengan muka kita akan bertambah kuat dari hari ke hari. Karena apa? Karena keadaan dunia ini akan semakin kejam dari hari ke hari. Kalau gereja tidak bergerak bertumbuh semakin kuat, maka gereja Tuhan akan tergilas oleh keadaan zaman. Karena firman Allah udah jelas sekali bahwa akhir zaman itu masa-masa yang sukar. Kita bukan hanya di akhir zaman, kita ada di penghujung akan akhir zaman. Tapi kita sadar, kita ada di akhir zaman, kita ada di zaman Roh Kudus. Roh penolong, roh penghibur. Roh yang menjadi pribadi yang menyertai akan gereja Tuhan hari ini. Dan Dia adalah Immanuel,
yang menyertai kita pribadi lepas pribadi. Maka kita harus tambah kuat dari hari ke hari. Bertambah teguh dari hari ke hari. Jadi iman kita bukan iman gampangan. Tetapi iman kita, iman yang bertumbuh, semakin kuat. Apa yang membuat iman kita tumbuh? Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jika imanmu sebesar biji sesawi, engkau akan perintahkan gunung itu pindah dan dia akan pindah. Luar biasa. Jadi jangan kita cuma punya iman yang biasa-biasa. Tetapi iman kita harus tumbuh. Bertambah teguh di dalam Tuhan. Iman yang diletakkan di dalam Kristus. Iman yang diletakkan di dalam Tuhan Yesus yang berakar di dalam Kristus. Iman yang dibangun di atas dasar Kristus. Itu gak akan digoncangkan oleh apapun. Sekalipun digoncangkan gak akan mengalami apa-apa. Karena imannya tidak diletakkan di kekayaannya. Imannya tidak diletakkan di asetnya. Imannya tidak diletakkan di depositonya. Tetapi imannya diletakkan di dalam Kristus. Maka akan bertambah teguh dari hari ke hari. Kita punya Tuhan. Makanya beberapa hari dari ibadah Jumat sampai ibadah Minggu, saya selalu bilang Tuhan tidak tebus kita untuk jadi pecundang. Dia bayar lunas kita dengan darah yang mahal, bukan untuk kita menjadi umat yang kalah. Dia tebus kita supaya kita yang awalnya selalu kalah, kita boleh menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Bersama-sama dengan Tuhan, kita akan lebih daripada pemenang. Sendiri kita nggak akan kuat. Karena dunia telah dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi terang tidak dapat ditaklukkan. Apalagi Alkitab berkata kita tersembunyi di dalam Dia. Luar biasa. Ayat itu benar-benar luar biasa. Mungkin yang nggak dengar, saya coba tolong David tampilkan. Kolose 3 ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat ini luar biasa. Bayangkan hidup kita ini tersembunyi di dalam Allah. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Coba ayat sebelumnya coba David. Sebelumnya lagi coba. Ayat 1 coba. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Ayat 3 tadi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi luar biasa hidup kita ini yang telah dibangkitkan oleh kerja kuasa Allah. Itu telah dibangkitkan dan kita ada tersembunyi, hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Luar biasa, bukan di luar. Maka Tuhan mau apa? Kita yang telah mati bersama dengan Kristus, kita yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, supaya kita tetap di dalam Dia. Kita tersembunyi. Daud bilang apa? Tuhan adalah gunung batuku, tempat perlindunganku. Allahku yang aku percayai, kota bentengku, menara perlindunganku. Itu hal yang begitu sangat kita ada. Kalau kita sadar bahwa kita ini tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah, ada nggak yang sanggup untuk mencuri kita dari dalam Tuhan? Hidup kita sanggup nggak dicuri? Kalau kita ada di dalam Allah, nggak sanggup. Kenapa kita takut? Karena kita nggak tahu kita ada di mana. Gereja Tuhan mengalami kebodohan kalau saya bilang. Ketika kita sadar siapa kita di dalam Dia, tidak lagi ada ketakutan dalam hidup kita. Dan kita nggak akan memilih jalan yang salah. Karena kita tahu cuma di dalam Dia kita akan beroleh kemenangan. Cuma di dalam Dia kita akan melihat masa depan kita akan indah bersama dengan Tuhan. Ambil keputusan untuk tetap tinggal di dalam Dia.
Kalau mungkin hari ini kita telah beranjak keluar, kita harus kembali kepada Dia. Karena Dia sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi kita lihat kita kembali di dalam Kolose. Jadi hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Salah satu indikator orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang berakar di dalam Dia, yang dibangun di atas Dia, yang imannya bertumbuh di dalam Dia, pasti akan hidup penuh dengan ucapan syukur. Dia akan bersyukur sekalipun ada di makanan di atas meja itu cuman tempe, tahu, sambal terasi, dia akan tetap bilang terima kasih Tuhan. Karena dia tahu bahwa ini bagian juga dari pemeliharaan Tuhan. Amin. Sekalipun melewati masalah, persoalan, goncangan, dia tahu bahwa ini gak akan membahayakan saya. Karena saya punya Tuhan yang hebat. Saya punya Tuhan yang telah mati bagi saya. Saya punya Bapa yang baik, yang tidak membiarkan anak-anaknya. Saya punya Allah yang luar biasa, yang telah mati bagi saya. Saya telah ditebus dari kehidupan sia-sia. Dan saya gak akan keluarkan kata-kata sia-sia. Kalau kita nggak bersyukur, pasti kita bersungut. Kalau kita nggak penuh dengan ucapan syukur, pasti mulut kita penuh dengan sungut-sungut. Salah satu hal yang membuat bangsa Israel gagal masuk di tanah perjanjian, satu generasi mati karena mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka tidak bersyukur di dalam perjalanan mereka. Padahal mereka hidup penuh penderitaan di tanah Mesir, di tempat peleburan besi, Alkitab berkata. Tuhan keluarkan mereka, tetapi di dalam perjalanan, mulut mereka penuh dengan sungut-sungut. Mereka merasa Mesir lebih baik. Bayangkan bangsa Israel ini, waktu itu mereka merasa Mesir lebih baik. Padahal di Mesir mereka menderita. Kita harus bisa melihat bahwa kehidupan kita hari ini lebih baik daripada kehidupan kita dahulu sebelum kita kenal Tuhan Yesus. Karena apa? Karena hari ini kehidupan kita ini ada di dalam sebuah perjalanan untuk menuju ke Yerusalem yang baru. Kita boleh hari ini mungkin nggak punya rumah, kita punya rumah di surga nanti. Belum punya apa-apa hari ini, kita akan ada bersama dengan Tuhan di sana. Berjalanlah dengan penuh ucapan syukur. Kita mungkin gak sehebat orang lain hari ini. Tetapi kita punya Allah yang hebat yang menyertai kita. Kita mungkin cemburu lihat kok dia punya sahabat orang-orang besar sih. Kita lupa kita punya sahabat yang menjadikan langit dan bumi ini. Yang gak pernah menghina kita, yang gak pernah mengecilkan kita. Orang merasa wah orang lain lebih hebat. Enggak, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita semua sama di mata Tuhan, kita biji mata Tuhan. Amin. Maka ambil keputusan menetap di dalam Dia. Konsisten, jangan kita bergeser, jangan kita beranjak. Terakhir, ada kisah di dalam Alkitab, mungkin sering kali kita dengar tentang anak yang hilang. Di mana anak ini lahir? Di rumah Bapa yang kaya. Kita boleh bukan siapa-siapa, tetapi ketika kita dilahirkan kembali, kita menjadi warga kerajaan Allah. Amin. Seperti anak ini yang lahir di rumah bapaknya. Bapak yang kaya, yang punya segalanya. Dan kita menceritakan ketika dia menerima warisan, dia terima kekayaan, dia terima banyak hal. Itu tidak membuat dia menetap di dalam rumah bapaknya. Malah dia beranjak meninggalkan rumah bapaknya. Dan itu adalah satu pelajaran yang luar biasa. Akhirnya dia keluar, dia kehabisan segala sesuatu. Dan dia ingat, dia mau makan saja dengan babi-babi itu enggak kebagian. Benar ya, enggak kebagian. Nah, kita bilang babi kembali ke kubangan. Kita kadang dalam situasi yang sukar, kita cenderung kembali kepada kehidupan lama kita. Kepada teman-teman kita yang lama. Dan ternyata kita di sana sudah nggak ada guna juga karena kita nggak punya apa-apa. Tapi dia ingat, saya punya Bapak, saya mau pulang lah. Saya punya rumah ternyata.
Dan itulah metanoia, pertobatan ketika orang berbalik. Dia berbalik, dia ingat rumah bapak, saya mau pulang. Dan dia pulang. Dan betapa sang bapak menyambut dia dengan luar biasa. Kalau saudara bayangkan, saya pernah duduk dan merenungkan itu dan saya menangis. Bagaimana seorang bapak yang baik, yang kalau saudara bayangkan mungkin dia duduk di rumah yang mewah itu, dan pintu pagar itu terbuka dan dia melihat jalan itu panjang, dia melihat ke jalan sana, dan dia tunggu anaknya yang pergi itu pulang. Dan mungkin waktu anaknya ini keluar dari rumah, wah dengan pakaian yang mentereng, karena dia baru terima warisan. Dia baru terima harta yang banyak, dengan perhiasan yang mahal dia keluar dari rumah. Dan saya percaya bapaknya menangis waktu anak ini pergi. Lihat punggung anaknya pergi. Tapi bapaknya tunggu anaknya pulang. Dan saya percaya waktu dia lihat anaknya itu kembali dari ujung jalan. Kalau kita bilang bapak itu lari, dia menyambut anaknya. Dia buka jubahnya, dia kasih jubah yang baru. Dia pakaikan cincin meterai. Dia nggak bilang mandi dulu. Dia nggak bilang kau nggak layak. Tapi banyak orang yang nggak mau pulang sama Tuhan. Nggak mau kembali. Orang yang kembali kepada Tuhan pasti akan nampak bagaimana mereka hidup berubah. Karena kembali berakar di dalam Dia. Bukan dengan topeng, bukan dengan kepura-puraan. Ada anak sulung yang di rumah bapak tapi kehilangan. Sudah terhilang tetapi ada di rumah bapak. Yang bilang dia menghabiskan segala sesuatu dengan pelacur dan lain-lain. Dia kan gak ikut. Dia cemburu. Betapa Tuhan mau kita pulang. Dan betapa Tuhan mau kita menetap di dalam Dia. Karena cuma di dalam Tuhan kita akan aman dan terpelihara dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.